Ketegangan di Selat Taiwan melonjak tajam ketika PM Taiwan menegaskan bahwa kembali ke Cina bukan pilihan. Pernyataan itu langsung dibalas Beijing dengan ancaman bahwa Taiwan sedang menyulut api. Di saat yang sama, panggung Indo-Pasifik berubah liar. Latihan militer saling mengunci, kapal sipil Cina dipersiapkan layaknya armada invasi, sebuah MQ-9 Reaper AS jatuh di area sensitif, dan Jepang mempersenjatai Yonaguni setelah drone asing melintas tanpa izin. Sementara situasi merapat ke titik bahaya, Taiwan mendorong anggaran militernya ke rekor tertinggi. Namun, ada satu perubahan besar yang luput dari sorotan, dan justru di sana letupan sebenarnya sedang terbentuk. Lonjakan anggaran pertahanan Taiwan hingga 40 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 665 triliun rupiah, menjadi sinyal terang bahwa Taipei sedang membangun pertahanan raksasa yang para analis sebut sebagai Taiwan Dome, sebuah tameng terpadu untuk menghadang kemungkinan serangan langsung dari Cina. Langkah Presiden Lai Ching-te ini muncul bersamaan dengan alarm Pentagon bahwa Xi Jinping telah memberi tenggat kepada militernya. Taiwan harus bisa diserbu pada 2027. Bayangan inilah yang kini membentuk seluruh strategi pertahanan Taipei. Dalam rencana belanja 2026 sampai 2033 tersebut, Taiwan menyiapkan daftar panjang pesanan dari Amerika Serikat. Rudal anti serangan udara, persenjataan presisi jarak jauh, modernisasi armada jet, sistem radar yang lebih tajam, hingga pembangunan jaringan komando dan logistik. Menteri Pertahanan Wellington Koo menegaskan bahwa spesifikasi awal dan item pembelian sudah diserahkan langsung oleh Pentagon. Tanda bahwa Washington bersedia mempercepat penguatan militer Taiwan. Konsep Taiwan Dome bukan sekadar penumpukan perlengkapan militer. Ini gambaran arsitektur pertahanan total yang memadukan pengintaian awal, mobilisasi cepat, dan kemampuan membalas serangan untuk menutup setiap celah yang bisa dimanfaatkan dalam invasi amfibi. Skema ini juga diproyeksikan membuka 90.000 lapangan kerja dan menggerakkan ratusan miliar dolar Taiwan bagi ekonomi nasional. Meski rancangan ini masih menunggu lampu hijau parlemen dan memicu kecaman tajam dari Beijing, pemerintah berdiri pada satu prinsip. Taiwan takkan memiliki masa depan yang aman tanpa perisai yang memadai. Sembari Taiwan menggelontorkan anggaran pertahanan terbesar dalam sejarahnya, Beijing justru memperlihatkan alasan mengapa langkah itu diambil. Simulasi invasi semakin terang-terangan dan kini meniru skenario perang sesungguhnya. Latihan militer terbaru Tiongkok memperlihatkan sebuah pola yang makin tidak bisa dibantah. Mereka sedang menguji operasi penyerbuan besar lewat laut dengan menggabungkan kekuatan sipil dan militer. Yang paling mencuri perhatian adalah pengerahan armada bayangan berupa feri penumpang komersial. Dari citra satelit terlihat kapal-kapal raksasa itu diarahkan layaknya unit tempur, memuat pasukan, kendaraan lapis baja, dan logistik menuju pantai latihan. Polanya menyerupai manuver pendaratan bergelombang ala Perang Dunia Kedua, memanfaatkan volume feri untuk membawa pasukan pertama dalam jumlah masif. Tahapan latihan berikutnya memperlihatkan tongkang pendarat berukuran kolosal yang mampu merapat di pantai dangkal dan membongkar peralatan berat dalam hitungan menit. Platform ini memiliki peran ganda. Selain menurunkan pasukan, tongkang-tongkang tersebut bisa disambungkan menjadi dermaga terapung modular. Analisis publik menyebut desain ini memungkinkan PLA membuat dermaga darurat dengan cepat, memungkinkan arus kendaraan, amunisi, dan logistik terus mengalir ke daratan tanpa menunggu pelabuhan dikuasai. Kemampuan inti dalam operasi invasi. Bagian lain yang menguatkan gambaran persiapan perang adalah kapal serbu amfibi generasi baru, terutama debut Type 76 Sichuan. Inilah kapal amfibi pertama di dunia yang melampaui 40.000 ton dan dirancang membawa drone, helikopter, kendaraan amfibi, serta pusat komando lintas pantai. Uji coba navigasinya berlangsung bersamaan dengan meningkatnya sorotan internasional terhadap ambisi militer Beijing
mempertegas kesan bahwa Cina sedang bergerak menuju tingkat kesiapan yang jauh lebih matang. Setelah melihat bagaimana Beijing melatih skenario invasi, perbandingan kekuatan militer jadi jelas. Panggung ini tidak seimbang sejak awal. Pada 2025, kesenjangan antara Cina dan Taiwan tampak di setiap lini. Anggaran, jumlah pasukan, hingga aset perang darat, laut, dan udara. Cina mengucurkan lebih dari 266 miliar dolar Amerika untuk pertahanan, sementara Taiwan hanya 19,7 miliar dolar Amerika. Perbedaan 13 kali lipat yang langsung menentukan kecepatan modernisasi dan pembangunan mesin militernya. Dari sisi personel, Cina memiliki 2,03 juta prajurit aktif, jauh di atas Taiwan yang hanya 215.000. Meski cadangan Taiwan mencapai 2,31 juta, kemampuan rotasi dan kesiapan tetap berpihak pada Beijing yang memiliki populasi dan tenaga kerja jauh lebih besar. Di udara, PLA mengoperasikan sekitar 3.309 pesawat dengan 1.212 jet tempur, sedangkan Taiwan hanya 761 pesawat dan 285 jet tempur. Beijing unggul dalam pesawat penyerang, tanker, dan helikopter, yang memberi mereka jangkauan dan mobilitas yang Taiwan tidak bisa imbangi. Di darat, jurangnya lebih mencolok. Cina memiliki 6.800 tank serta lebih dari 144.000 kendaraan lapis baja, sementara Taiwan hanya 888 tank dan 19.900 kendaraan lapis baja. Dominasi artileri Beijing membuat tekanan dalam skenario invasi semakin berat bagi Taipei. Untuk laut, PLA Navy kini menjadi armada terbesar dunia dengan 754 kapal, termasuk 3 kapal induk, 61 kapal selam, dan 50 destroyer. Taiwan hanya mengoperasikan 97 kapal tanpa kapal induk dan hanya 4 kapal selam, yang berarti kemampuan Cina untuk memblokade dan mengawal operasi pendaratan sangat sulit ditandingi. Gambaran 2025 menegaskan bahwa Taiwan tidak mungkin mengandalkan perang konvensional. Harapan mereka bertumpu pada pertahanan asimetris, sistem berlapis, dan dukungan sekutu, satu-satunya cara mempertahankan deterensi menghadapi kekuatan PLA yang jauh lebih besar. Setelah melihat jarak kekuatan yang timpang, arah permainan Beijing menjadi jauh lebih mudah dibaca. Taiwan ditekan selapis demi selapis melalui strategi yang dirancang untuk mengikis ketahanan mereka sebelum peluru pertama pun dilepaskan. ASPI menyusun 4 jalan yang mungkin ditempuh Beijing: subversion, quarantine, blockade, hingga invasion, sebuah urutan tekanan yang bergerak dari bayangan hingga perang terbuka. Semuanya bertujuan memaksa Taipei menyerah tanpa harus langsung memicu bentrokan besar. Dalam tahap subversion, Beijing tidak perlu mengerahkan kapal perang. Mereka cukup memainkan jaringan simpatisan, operasi siber, sabotase listrik, atau kampanye propaganda untuk menciptakan kegaduhan dan merusak legitimasi pemerintah Taiwan. Ketangguhan politik domestik, keamanan siber, dan kemampuan mengungkap infiltrasi internal menjadi penahan utama sebelum kekacauan itu dijadikan alasan intervensi. Jika langkah itu tak cukup, Beijing dapat naik ke fase kuarantin, menggunakan China Coast Guard sebagai alat pemerasan ekonomi. Dengan dalih pemeriksaan keselamatan, arus barang keluar masuk bisa diperlambat, sementara serangan digital dan informasi terus membombardir Taiwan. Pada titik ini, respons diplomatik dan ekonomi dari Taipei serta sekutunya menjadi penentu. Apakah isolasi tersebut akan berhasil atau dipatahkan? Tahap blokade membawa semuanya ke ambang konflik nyata. Dominasi udara dan laut Cina memungkinkan pengepungan Taiwan dalam hitungan hari. Begitu skenario ini terjadi, kecepatan langkah Washington dan Tokyo menjadi garis hidup terakhir bagi Taiwan. Dan jika Beijing memutuskan melangkah ke opsi paling ekstrem, invasion, konflik berubah menjadi perang besar.
Gelombang rudal, perebutan udara, dan pendaratan amfibi akan membuka babak yang menentukan bukan hanya masa depan Taiwan, tetapi keseimbangan seluruh kawasan Indo-Pasifik. Dengan kata lain, respons Amerika Serikat pada tahap ini menjadi faktor yang dapat mengubah arah dunia. Sementara skenario konflik di kawasan terus mengeras, tekanan dari level internasional justru memperdalam rasa genting yang menyelimuti Selat Taiwan. Amerika Serikat kembali menempati panggung utama ketika jejak intelijen udaranya meningkat tajam di sekitar wilayah itu. RC-135W berputar-putar di atas Hainan, tepat di mana dua kapal induk Tiongkok bersandar, menandakan bahwa Washington mengawasi kesiapan tempur Beijing detik demi detik. Ketegangan langsung membara setelah sebuah MQ-9 Reaper bernilai puluhan juta dolar jatuh di dekat Korea Selatan. Disebut-sebut usai memasuki zona udara sensitif Tiongkok. Kejadian ini bukan sekadar hilangnya drone, tetapi bukti bahwa duel dalam senyap antara dua adidaya kini melaju tanpa rem. Jepang, sekutu utama AS, terseret semakin dalam. Tokyo memutuskan memindahkan sistem rudal ke Yonaguni, pulau yang berdiri tepat di hadapan Taiwan, dan langkah itu langsung menyulut kemarahan Beijing. Ketika sebuah drone yang diduga berasal dari Tiongkok melintas di antara Yonaguni dan Taiwan, jet tempur Jepang meluncur dalam hitungan menit. Respon secepat itu memperlihatkan bahwa Jepang tidak lagi berdiri di pinggir arena. Mereka sudah memasuki garis depan dan siap memotong ancaman udara Tiongkok kapanpun diperlukan. Jika konflik terbuka pecah, dunia akan ikut terguncang. Industri global bisa runtuh hanya karena satu alasan sederhana. Taiwan adalah jantung semikonduktor dunia. Jalur perdagangan di Pasifik berpotensi kacau, aliansi besar dapat bergeser, dan jutaan warga sipil terancam masuk ke dalam bencana kemanusiaan terbesar era modern. Perselisihan ini telah melampaui isu kedaulatan. Ia menjadi poros kestabilan internasional. Banyak analis kini percaya bahwa dunia sedang melaju menuju tahun 2027, momen yang digambarkan sebagai titik pecah sejarah. Pertanyaannya menggantung, menekan, dan sulit diabaikan. Apakah perang terbesar abad ke-21 sedang menunggu di tikungan?